Jumlah penumpang yang tiba di Terminal Kampung Rambutan mulai mengalami peningkatan. Walau demikian hal ini belum dipastikan sebagai arus balik. Arus balik di Terminal Kampung Rambutan diperkirakan terjadi mulai Kamis 29 Juni. Sudah ada koresponden Ruli Kurniawan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ruli, berapa peningkatan kedatangan penumpang hingga sore ini? Ya, selamat sore Eva, dan benar sekali Terminal Kampung Rambutan merupakan terminal terfavorit bagi para warga Jakarta untuk bermobilisasi ke sejumlah wilayah terutama di Pulau Jawa. Dan memang hari ini belum bisa dikatakan sebagai arus balik Lebaran 2017 di Terminal Kampung Rambutan karena memang arus balik akan terjadi pada esok hari atau H+3 pada hari Kamis. Dan diprediksi pada hari Jumat dan Sabtu menjadi puncak arus balik ke Terminal Kampung Rambutan. Dan berdata dari kantor di Terminal Kampung Rambutan, memang hingga sore hari ini jumlah bus yang datang atau masuk ke terminal mencapai 398 buah dengan jumlah penumpang mencapai 14.000, dan nampaknya jumlah ini akan semakin bertambah hingga malam hari nanti. Dan karena memang hingga sore hari ini belum banyak bus dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masuk ke Terminal Kampung Rambutan, karena diprediksi bus-bus dari Jawa Tengah dan Jawa Timur akan mulai masuk pada Kamis malam hingga hari Sabtu. Dan bagaimana sebenarnya persiapan dan juga antisipasi dari Terminal Kampung Rambutan untuk menerima ribuan penumpang arus balik ini, sudah bersama saya Sekjen Kementerian Perhubungan Bapak Sugiharjo. Pak Sugiharjo, selamat sore. Selamat sore Pak. Dan bagaimana sebenarnya persiapan dan juga antisipasi dari infrastruktur terminal khususnya untuk menyambut ribuan penumpang arus balik di terminal? Baik, untuk mengantisipasi arus mudik penumpang yang datang ke terminal-terminal di Jakarta, seperti di Terminal Kampung Rambutan ini, tentu saya bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI, bersama juga Direktur dari BPTJ, serta dari pihak kepolisian, bersama-sama secara guyup dan terpadu melakukan langkah-langkah untuk menyambut kedatangan pemudik, sekaligus juga untuk masih ada yang berangkat. Nah, yang dilakukan pertama, kalau penumpang yang datang itu, karena tentu rumahnya kan bukan di terminal. Rumahnya itu kan masih nyambung lagi ke Jakarta wilayah lain. Karena itu Dinas Perhubungan DKI menyediakan angkutan terusan untuk malam hari, baik yang sifatnya reguler maupun Transjakarta. Nanti akan ditambahkan penjelasannya oleh pihak Dinas Perhubungan DKI. Terus yang berikutnya juga faktor keamanan. Apalagi kalau mereka datang malam hari, pihak kepolisian secara all out mengantisipasi ini, bahkan juga ada mobil penanggulangan huru-hara siap di sini, sehingga dengan kesigapan petugas kami dapat informasi bahwa selama periode Lebaran relatif aman. Hanya ada 2 kasus pencopetan ya Pak, itu dan kebetulan ketangkap. Jadi jauh lebih sedikit daripada periode normal, itu yang dilakukan. Terus berikutnya terhadap bus-bus yang akan berangkat, kita mengutamakan faktor keselamatan. Keselamatan itu baik meliputi busnya sendiri dilakukan rem cek, ini dari pengujian DKI ada di sini, dan juga bersama dari Perhubungan Darat sama-sama melakukan rem cek, dan mereka yang dinyatakan laik itu baru ditempel stiker. Yang diperiksa yang utama adalah tentu menyangkut alam rem utama maupun rem tangan atau rem cadangan, kemudian lampu, wiper, ban, depan itu nggak boleh vulkanisir, berikutnya kaca-kaca, juga alat emergensi seperti palu pemecah kaca dan pintu darurat, seatbelt semuanya kita periksa, kalau itu oke, lampu-lampu kita periksa dinyatakan laik. Itu yang terkait dengan kendaraannya atau busnya. Demikian pula dengan awak. Awak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara random, baik yang menyangkut pemeriksaan tensi dan urin untuk mengecek kecenderungan penggunaan narkoba. Kami dapat laporan dari pos kesehatan yang ada di sini, sampai dan hari ini belum ditemukan indikasi ada penggunaan narkoba. Hanya memang yang dari pemeriksaan tensi banyak sejumlah pengemudi yang over tensinya. Dan itu dilakukan sikapnya berbeda. Kalau masuk kategori ringan sampai sedang, artinya dari mulai 130 sampai 150, itu dirujuk ke dokter untuk diberikan obat penurun tensi, sekaligus diminta istirahat supaya reaksi obatnya bisa bekerja. Tapi kalau sudah kategori berat misalnya 160, itu wajib dilarang untuk melanjutkan mengemudi.
Antisipasi untuk keamanan di wilayah terminal sudah dilakukan, untuk kelayakan jalan bis juga sudah dilakukan, bahkan juga moda transportasi untuk membawa penumpang dari terminal menuju tempat tujuan mereka dengan moda transportasi terusan juga sudah diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, Untuk harga tiket sendiri, Pak, iya. concern terbesar mungkin bagi para penumpang. Baik, yang juga diawasi pada saat penumpang datang itu justru tiket. Karena kalau penumpang berangkat itu kita susah dapat bukti, karena tiketnya masih dipegang kan. Tapi kalau penumpang datang, tiketnya diminta. Jadi untuk tarif bus ekonomi, itu ketentuannya ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah nggak usah dilihat lah, pasti dilampaui. Nah, batas atas itu kita punya daftar tabel yang sudah dibagikan ke masyarakat. Ketentuannya adalah 30% dari biaya standar itu menjadi batas atas. Contoh misalnya untuk tarif ke Garut melalui Puncak, itu batas atasnya adalah 40.300. Kemudian lebih jauh sedikit, Purwokerto lewat Palembang, tarif batas atasnya adalah 40.900. Kemudian kalau ke Tegal, tarif batas atasnya 40.000. Ke Kudus 90.000. Ke Palembang 120.000. Itu dilakukan pengawasan baik oleh petugas yang melakukan sidak secara terbuka maupun ada yang kita tugaskan penyambaran tertutup bersama YLKI. Nah, tadi untuk angkutan terusan, jurusannya kemana, penyediaannya berapa, silakan Pak Wakil Kepala Dinas bisa menambahkan. Pak, sebelum ke Pak Badia, saya tanya sekali lagi ke Pak Sugiharjo. Pak, ini yang jadi concern penting juga adalah jumlah penumpang yang masuk ke ibu kota pada musim arus balik ini. Bagaimana koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa dibilang melihat berapa sebenarnya jumlah pendatang baru di Jakarta? Kalau kaitan dengan itu, terus terang Kementerian Perhubungan lebih fokus pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan moda transportasi. Untuk itu kami tidak melakukan koordinasi, barangkali juga bisa ditanyakan ke pihak Pemda, karena kan kalau pendatang baru itu kan yang kerepotan Pemda ya. Nah, mungkin Pemda bisa ditanyakan hal itu, tapi kalau Kementerian Perhubungan tidak concern terhadap hal itu. Oke. Sedikit dari Pak Budi Setiawan, bagaimana Pak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan jumlah penumpang yang masuk ke Jakarta lebih besar daripada yang mudik? Terima kasih untuk kedatangan itu. Nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil. Biasanya ada tim yang bersama-sama kita akan melakukan pengecekan di terminal untuk mengecek para pendatang yang baru saja pulang dari kampung halamannya. Supaya jangan sampai mereka yang tidak ada skillnya, yang tidak ada surat menyuratnya datang ke DKI Jakarta. Apakah itu berarti akan dipulangkan lagi Pak ke wilayah asalnya kalau memang tidak ada skill atau tidak ada tempat tujuan? Nanti penanganan lebih lanjutnya akan dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Kami juga tidak menguasai secara lebih luas, tapi mereka akan yang jelas akan didata dulu, kemudian akan dilakukan pembinaan untuk hal yang seperti ini. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Sugiharjo. Ya Eva, memang harapannya pada arus balik ini para penumpang maupun warga yang akan bisa dibilang kembali ke kampung halamannya atau ke kota asalnya bisa mendapatkan perjalanan yang nyaman, tidak hanya di perjalanan tapi juga di tempat-tempat ataupun infrastruktur seperti terminal, stasiun, dan juga di bandara. Kembali ke Anda di studio. Ya, kita harapkan demikian. Ruli Kurniawan melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Terima kasih.